Usia 40 tahun bagi sebagian orang adalah masa tenang, masa menikmati hasil kerja keras, atau masa melihat anak-anak mulai mandiri. Tapi tidak bagi Sari. Hidup telah membentuknya menjadi perempuan yang kuat, bahkan mungkin terlalu kuat untuk ukuran seseorang yang pernah kehilangan banyak hal. 5 tahun lalu, ia kehilangan suaminya, lelaki yang selama ini menjadi tempat bersandar. Sejak saat itu, dunia Sari seperti berubah arah. Tidak ada lagi suara tawa di malam hari, tidak ada lagi teman berbagi cerita sederhana, bahkan tidak ada lagi seseorang yang menyapanya dengan panggilan lembut setiap pagi. Yang tersisa hanyalah Raka, anak semata wayangnya. Raka adalah segalanya bagi Sari. Ia bukan hanya anak, tapi juga alasan Sari tetap bertahan. Sari membesarkan Raka dengan penuh perjuangan. Ia bekerja dari pagi hingga malam, menjahit pesanan, memasak pesanan tetangga, bahkan sesekali membantu di warung kecil milik saudaranya. Semua dilakukan agar Raka bisa sekolah dengan layak. Dan kini, semua perjuangan itu seolah terbayar. Raka sudah dewasa, sudah bekerja, bahkan sudah menikah. Hari pernikahan Raka adalah hari yang sangat membahagiakan bagi Sari. Ia masih ingat betul bagaimana ia menangis haru saat melihat anaknya duduk di pelaminan. Di sampingnya, seorang perempuan cantik dengan wajah lembut dan senyum manis, Dina. Sejak pertama kali melihat Dina, Sari sebenarnya langsung menyukainya. Dina tampak sopan, ramah, dan tahu cara bersikap. Ia tidak banyak bicara, tapi setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa teratur dan penuh hormat. Ketika pertama kali datang ke rumah, Dina bahkan mencium tangan Sari dengan penuh takzim. "Ibu, terima kasih sudah menerima Dina," ucapnya saat itu. Kalimat sederhana tapi cukup membuat hati Sari luluh. Perempuan ini baik, pikir Sari saat itu. Dan sejak hari itu, Dina resmi menjadi bagian dari keluarga kecil mereka. Hari-hari setelah pernikahan berjalan cukup tenang. Sari tinggal bersama Raka dan Dina di rumah sederhana mereka. Rumah itu tidak besar, tapi penuh kenangan. Dindingnya masih menyimpan foto-foto lama, termasuk foto almarhum suaminya yang selalu Sari bersihkan setiap pagi. Awalnya, kehidupan mereka terasa hangat. Dina cukup rajin membantu di rumah. Ia memasak, membersihkan, bahkan sesekali menemani Sari berbincang di sore hari. Tetangga-tetangga pun mulai memuji. "Beruntung sekali Bu Sari dapat menantu cantik dan baik," kata salah satu tetangga. Sari hanya tersenyum. Namun entah kenapa, ada sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Perasaan itu kecil, sangat kecil, bahkan nyaris tidak terasa, tapi cukup untuk membuat Sari berpikir. Ada momen-momen tertentu di mana Dina terlihat berbeda, bukan buruk, tapi seperti ada sisi lain yang disembunyikan. Misalnya ketika Dina mengira Sari tidak memperhatikannya, ekspresinya berubah, senyum manisnya hilang, tatapannya menjadi dingin, kadang ia terlihat kesal hanya karena hal kecil. Namun begitu sadar diperhatikan, Dina kembali menjadi sosok yang lembut. Sari mencoba mengabaikan itu. "Mungkin aku terlalu banyak berpikir," katanya dalam hati. Suatu sore, Sari duduk di ruang tamu sambil melipat pakaian. Dina baru saja pulang dari luar. "Ibu, Dina tadi ke pasar," katanya sambil meletakkan tas. Sari mengangguk, tapi entah kenapa, ia mencium aroma parfum yang cukup menyengat, bukan aroma yang biasa Dina pakai di rumah. "Kamu lama sekali di pasar?" kata Sari pelan. Dina menyenyum. "Iya Bu, tadi ramai." Jawaban sederhana, tapi nada suaranya terasa sedikit gugup. Sari tidak melanjutkan pembicaraan, namun perasaan kecil itu kembali muncul. Hari-hari berikutnya hal-hal kecil mulai terlihat. Dina sering memegang ponselnya dengan ekspresi serius. Kadang tersenyum sendiri, kadang terlihat panik saat Sari mendekat. "Siapa nak?" tanya Sari suatu kali. "Teman Bu," jawab Dina cepat. Terlalu cepat. Sari tidak bodoh, ia sudah hidup cukup lama untuk membaca perubahan sikap seseorang. Namun ia juga tidak ingin menuduh tanpa bukti. Yang membuatnya semakin bingung adalah sikap Dina di depan Raka. Sangat berbeda. Di depan suaminya, Dina adalah istri yang perfekta, perhatian, manja, lembut. "Ih, Mas Raka capek ya? Sini Dina pijitin," katanya suatu malam. Raka senang bahagia. Sari yang melihat itu ikut tersenyum, tapi hatinya tidak sepenuhnya tenang. Seminggu kemudian, kabar datang. Raka mendapat tugas dinas luar kota. "Ibu, Raka harus pergi sekitar 2 minggu," katanya. Sari mengangguk. "Iya, kerja yang baik nak." Dina terlihat sedih saat itu. "Lama banget mas,"
katanya dengan nada manja. Namun lagi-lagi, Sari merasa ada yang aneh. Kesedihan Dina terasa seperti dibuat-buat. Hari pergantian Raka tiba. Pagi itu, rumah terasa sedikit sibuk. Dina menyiapkan pakaian suaminya. Sari membantu menyiapkan bekal. Sebelum berangkat, Raka memeluk ibunya. "Ibu jaga kesehatan ya?" "Iya, Nak." Kemudian, Raka memeluk Dina. "Jaga ibu ya?" "Iya, Mas." Mobil Raka perlahan menjauh. Sari berdiri di depan rumah, memperhatikan sampai mobil itu hilang dari pandangan. Saat ia masuk kembali ke dalam rumah, suasana terasa berbeda. Lebih sepi, lebih sunyi. Namun bukan itu yang membuat Sari terdiam, melainkan ekspresi Dina. Begitu pintu tertutup, wajah Dina berubah. Senyumnya hilang, tatapannya kosong, dan ia menghela napas panjang. Bukan seperti orang yang sedih ditinggal suami, tapi seperti orang yang baru melepas sesuatu yang membebaninya. Sari terdiam. Perasaan itu kembali muncul, kali ini lebih kuat. Malam itu Sari tidak bisa tidur. Ia memikirkan semuanya, tentang Dina, tentang perubahan sikapnya, tentang firasat yang sejak awal ia rasakan. "Apakah aku hanya terlalu bercuriga?" gumamnya. Namun semakin ia mencoba menenangkan diri, semakin banyak potongan kejadian yang teringat. Semua terasa tidak cocok, tidak masuk akal. Dan untuk pertama kalinya, Sari merasa takut. Takut kalau firasatnya benar. Keesokan paginya, Sari duduk sendiri di dapur. Dina masih di kamar. Sinar matahari masuk melalui jendela kecil menerangi wajah Sari yang tampak lelah. Ia menarik napas panjang. Kalau aku tanya langsung, dia pasti akan mengelak. Kalau aku diam, aku tidak akan pernah tahu. Sari menatap tangannya sendiri. Tangannya yang sudah mulai keriput. Tangan yang selama ini bekerja keras untuk anaknya. "Raka tidak boleh disakiti," bisiknya pelan. Kalimat itu menjadi titik balik. Sari sadar, ia harus tahu kebenarannya, apapun caranya. Dan saat itulah, ide itu muncul. Ide yang awalnya terasa gila, tidak masuk akal. Tapi semakin dipikirkan, semakin terasa mungkin. Ia akan berpura-pura. Berpura-pura menjadi seseorang yang tidak bisa melihat. Dengan begitu, orang-orang di sekitarnya akan menunjukkan diri mereka yang sebenarnya. Sari terdiam cukup lama. Jantungnya berdebar. Apakah aku sanggup? Ini bukan hal kecil. Ia harus berakting setiap saat. Ia harus menahan diri. Ia harus pura-pura tidak melihat bahkan ketika sesuatu terjadi di depan matanya. Namun demi anaknya, Sari menguatkan hati. Siang itu, saat Dina keluar kamar, Sari memulai sandiwaranya. Ia berjalan pelan, lalu tiba-tiba berhenti. Tangannya meraba udara. "Dina," katanya pelan. "Iya, Bu." "Sari, kok pandangan ibu kabur?" Dina langsung mendekat. "Maksudnya, Bu?" Sari memicingkan mata, pura-pura kesulitan melihat. "Ibu tidak bisa melihat jelas." Nada suaranya dibuat gemetar. Dina terlihat panik. "Ibu, duduk dulu." Sari duduk perlahan. Beberapa detik kemudian ia berkata dengan suara lebih pelan. "Sekarang gelap." Dina terdiam, wajahnya berubah. "Ibu jangan bercanda." "Ibu tidak bercanda." Sari menunduk. "Semua gelap." Suasana langsung berubah tegang. Saat itu, sandiwara bermulai, dan Sari tidak pernah menyangka bahwa keputusan ini akan membuka kenyataan yang jauh lebih pahit dari yang ia bayangkan. Hari pertama setelah pengakuan kebutaan itu menjadi awal dari sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh Sari sebelumnya. Rumah yang selama ini terasa hangat, tiba-tiba berubah menjadi panggung sandiwara. Dan Sari adalah pemeran utamanya. Pagi itu, Sari bangun lebih awal dari biasanya. Ia duduk di tepi ranjang, diam, menatap kosong ke arah jendela. Sinar matahari pagi masuk perlahan, menyinari wajahnya yang tampak tenang. Padahal, hatinya tidak. Ia masih bisa melihat dengan jelas. Setiap sudut kamar, setiap benda, setiap detail kecil. Namun mulai hari itu, semua itu harus ia sembunyikan. Ia menarik napas panjang. Mulai sekarang, aku harus benar-benar menjadi orang yang tidak bisa melihat. Gumamnya pelan. Tangannya mengepal. Bukan karena takut, tapi karena ia tahu ini tidak akan mudah. Dari luar kamar, terdengar suara langkah kaki Dina. "Bu, ibu sudah bangun," panggilnya. Sari langsung bereaksi. Ia berdiri perlahan, lalu berjalan dengan ragu-ragu.
Tangannya mulai meraba dinding, mencari arah. "Iya nak," jawabnya pelan. Dina membuka pintu. Begitu melihat Sari berjalan tertatih, wajahnya langsung berubah cemas. "Bu, pelan-pelan." Dina buru-buru menghampiri dan memegang tangan Sari. Sentuhan itu terasa hangat, sangat meyakinkan. Sari hampir saja goyah, namun ia segera mengingat tujuannya. "Ibu masih tidak bisa lihat?" tanya Dina pelan. Sari menggeleng. "Masih gelap." Dina terdiam beberapa detik. "Ibu, kita ke dokter saja ya. Ini tidak normal." Nada suaranya terdengar tulus. Atau mungkin terdengar tulus. Sari tidak bisa memastikan. "Ibu mau istirahat dulu. Mungkin nanti membaik," jawab Sari. Dina terlihat ragu, tapi akhirnya mengangguk. "Ya sudah, tapi kalau tidak membaik, kita harus ke dokter." Sari hanya tersenyum kecil. Hari pertama itu, Dina terlihat sangat perhatian. Ia membantu Sari berjalan ke kamar mandi, menyiapkan sarapan, bahkan menyuapi Sari dengan sabar. "Ibu pelan-pelan ya, nanti tersedak," katanya lembut. Sari duduk diam. Ia bisa melihat dengan jelas wajah Dina di depannya. Cantik, lembut, nyaris sempurna. Tidak ada tanda-tanda keburukan. "Apakah aku salah?" Batin Sari mulai muncul. Ia merasa seperti sedang menjebak seseorang yang mungkin sebenarnya tidak bersalah. Siang hari, Dina membantu Sari beristirahat di kamar. "Ibu tidur saja dulu ya, biar cepat pulih," katanya. Ia mengangguk. Namun setelah Dina keluar kamar, Sari membuka matanya lebar-lebar. Ia tidak tidur. Ia mendengarkan. Dari luar kamar, terdengar suara langkah kaki Dina. Awalnya biasa saja, namun kemudian terdengar suara pintu kamar Dina ditutup. Beberapa menit kemudian, suara ponsel. Dina berbicara. Pelan, seperti tidak ingin didengar. Sari menahan nafas. Ia bangkit perlahan, berjalan mendekati pintu, lalu berhenti. Ia tidak membuka pintu, hanya berdiri diam, mendengarkan. "Iya, aman kok." Suara Dina terdengar samar. Jantung Sari langsung berdegup lebih cepat. "Aman?" "Iya, dia sekarang tidak bisa lihat apa-apa." Sari membeku. Tangannya bergetar. Itu berarti dia benar-benar memanfaatkan keadaan ini, pikirnya. Namun ia belum ingin menyimpulkan. Mungkin saja ia salah dengar. Mungkin saja pembicaraan itu tidak seperti yang ia bayangkan. Hari pertama berlalu dengan kegelisahan. Malam harinya, Dina kembali bersikap sangat baik. "Ibu mau makan apa? Dina masakin ya," katanya. Sari hanya mengangguk. Di meja makan, Dina bahkan membantu mengambilkan lauk, menuangkan air, dan memastikan Sari tidak kesulitan. Semua terlihat sempurna. Terlalu sempurna. Malam semakin larut. Sari berbaring di kamar. Matanya terbuka. Pikirannya penuh. Kalau dia benar, kenapa masih bersikap baik seperti ini? Kalau dia salah, kenapa tadi bicara seperti itu? Pertanyaan demi pertanyaan memenuhi kepalanya. Dan tidak ada jawaban. Hari kedua, perubahan kecil mulai terasa. Tidak drastis, tidak mencolok, tapi cukup untuk disadari oleh seseorang seperti Sari. Pagi itu, Dina tidak langsung membantu Sari bangun. Ia sibuk dengan ponselnya di ruang tamu. Sari keluar kamar dengan berjalan pelan, meraba dinding. "Ibu, hati-hati," kata Dina dari kejauhan. Namun ia tidak langsung mendekat. Baru setelah beberapa detik, ia bangkit. Itu berbeda dari hari sebelumnya. Saat sarapan, Dina terlihat sedikit terburu-buru. "Ibu makan sendiri bisa ya?" tanyanya. Sari terdiam sejenak. "Iya, bisa," jawabnya pelan. Padahal ia tahu Dina sengaja menguji. Siang hari Dina mulai sering meninggalkan Sari sendirian. "Ibu, Dina keluar sebentar ya." "Kemana?" "Beli sesuatu." Jawaban singkat, tanpa penjelasan. Begitu Dina keluar, Sari langsung berdiri tegak. Langkahnya tidak lagi ragu.
Ia berjalan ke jendela, mengintip. Dina pergi dengan rapi. Pakaiannya bagus, bahkan terlalu bagus untuk sekedar beli sesuatu. Perasaan Sari kembali tidak tenang. Hari ketiga, perubahan semakin jelas. "Ibu, kalau jalan pelan-pelan dong, nanti jatuh," kata Dina. Nada suaranya tidak lagi selembut sebelumnya. Ada sedikit nada kesal. Hal kecil tapi terasa. Saat makan siang, Dina tidak lagi menyuapi. "Ibu kan sudah hafal, tinggal ambil saja," katanya. Sari hanya mengangguk. Dalam hati, ia mencatat semuanya. Malam hari, Sari kembali mendengar suara ponsel. Kali ini lebih jelas. Tawa kecil, nada manja. Berbeda dari suara biasa yang Dina gunakan di depannya. Hari demi hari, sandiwara itu perlahan membuka sesuatu yang tersembunyi. Lapisan demi lapisan, latihan demi latihan. Dan Sari mulai menyadari satu hal. Kebaikan yang ditunjukkan Dina di awal mungkin bukanlah dirinya yang sebenarnya. Namun yang paling membuat Sari gelisah adalah perasaan bahwa ini baru permulaan. Masih ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, yang belum ia lihat. Malam itu, Sari duduk sendirian di kamar. Lampu redup, suasana sunyi. Ia menatap ke arah pintu. Kalau aku lanjutkan ini, aku harus siap melihat semuanya. Air matanya perlahan jatuh. Termasuk hal yang mungkin akan menghancurkan hati Raka. Sari menarik napas panjang, lalu mengusap air matanya. Keputusan sudah dibuat. Ia tidak akan berhenti. Dan ia tidak tahu bahwa dalam waktu dekat, ia akan mendengar sesuatu yang jauh lebih mengejutkan daripada sekedar perubahan sikap. Hari-hari terus berjalan. Namun bagi Sari, waktu terasa berbeda sejak ia memulai sandiwara itu. Setiap detik kini penuh makna. Setiap suara menjadi petunjuk. Dan setiap perubahan sekecil apapun terasa seperti potongan puzzle yang perlahan membentuk sesuatu yang selama ini tersembunyi. Pagi itu, suasana rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Sari sudah bangun sejak subuh, tapi ia tetap berbaring di ranjang. Ia menunggu, mendengarkan. Biasanya Dina sudah sibuk di dapur. Suara piring, suara air, atau langkah kaki kecil yang mondar-mandir. Namun pagi itu tidak ada. Yang terdengar hanya suara kipas angin dan sesekali kendaraan lewat di luar rumah. Sari mengerutkan kening. Ada yang berbeda, pikirnya. Ia akhirnya bangun, berjalan perlahan sambil meraba dinding seperti biasa. Saat ia keluar kamar, ia melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Dina masih tidur, di sofa ruang tamu, dengan posisi yang tidak rapi. Rambutnya berantakan, dan ponselnya masih tergenggam di tangan. Sari terdiam. Ini pertama kalinya ia melihat Dina seperti itu. Biasanya, Dina selalu bangun lebih pagi, rapi, dan terlihat sempurna. Namun hari ini berbeda. "Ibu, sudah bangun?" Suara Dina terdengar serak. Ia bangun perlahan, terlihat kaget melihat Sari sudah di luar kamar. "Iya nak," jawab Sari pelan. Dina buru-buru merapikan rambutnya. "Maaf Bu, semalam Dina tidur larut." Nada suaranya sedikit gugup. Sari hanya mengangguk. Dalam hati ia mulai bertanya-tanya. Tidur larut karena apa? Hari itu Dina terlihat lebih sering memegang ponsel. Bahkan saat sedang berbicara dengan Sari, matanya sesekali melirik layar. "Ibu mau makan apa?" tanyanya. "Biasa saja nak," jawab Sari. Namun perhatian Dina tidak sepenuhnya ada di sana. Ia terlihat terbagi. Siang hari kejadian kecil mulai terasa janggal. Dina sedang memasak di dapur. Sari duduk di kursi, pura-pura diam. Namun sebenarnya ia memperhatikan setiap gerakan. Tiba-tiba ponsel Dina berbunyi. Dina langsung berhenti memasak. Dengan cepat ia mengambil ponsel itu. Ekspresinya berubah. Dari biasa menjadi lebih hidup, lebih cerah. Seperti seseorang yang baru saja menerima kabar menyenangkan. "Iya," katanya pelan sambil menjauh sedikit. Sari menajamkan pendengarannya. "Kapan?" lanjut Dina. "Ada jeda.
Lalu ia tersenyum. Iya, nanti saja. Dia juga tidak tahu apa-apa. Kalimat itu membuat dada Sari terasa sesak. Tangannya mencengkram kursi. Ia ingin berdiri, ingin bertanya, ingin menghentikan semua ini. Tapi ia menahan diri. Beberapa menit kemudian Dina kembali ke dapur. Sikapnya kembali seperti biasa. "Ibu mau teh hangat?" tanyanya. Seolah tidak terjadi apa-apa. Sari hanya mengangguk. Namun di dalam hatinya, badai mulai terbentuk. Sore hari, Dina bersiap keluar rumah. Ia berdandan cukup rapi, lebih rapi dari biasanya. "Ibu, Dina keluar sebentar ya," katanya. "Kemana?" tanya Sari. "Ketemu teman." Jawaban yang sama seperti sebelumnya. Singkat, tanpa penjelasan. Begitu Dina keluar, Sari langsung berdiri. Langkahnya cepat kali ini. Ia menuju jendela, melihat Dina berjalan keluar dengan percaya diri. Tidak seperti orang yang sekedar ketemu teman, lebih seperti seseorang yang sedang menantikan sesuatu. Sari kembali duduk, pikirannya penuh. Potongan-potongan kejadian mulai tersusun. Telepon diam-diam, senyum yang berbeda, perubahan sikap, dan alasan-alasan yang terasa dibuat-buat. Apakah ini benar? Bisiknya pelan. Namun ia masih belum punya bukti, hanya firasat. Dan firasat tidak cukup. Malam hari suasana semakin terasa aneh. Dina pulang cukup larut, langkahnya pelan saat masuk rumah, seperti tidak ingin membangunkan siapapun. Sari sudah berbaring di kamar, namun matanya terbuka. Ia mendengar semuanya. Pintu dibuka perlahan, langkah kaki, lalu suara kunci diputar pelan. Beberapa detik hening. Kemudian, terdengar suara kecil. Tawa, pelan. Bukan tawa biasa, lebih seperti tawa yang ditahan. Sari menahan nafas. Ia duduk perlahan di ranjang. Jantungnya berdegup kencang. Apakah dia tidak sendirian? Pikirnya. Namun ia tidak berani keluar. Belum. Ia harus menunggu. Harus sabar. Malam itu terasa sangat panjang. Setiap suara menjadi jelas. Setiap detik terasa berat. Dan dalam kegelapan kamar itu, Sari mulai menyadari satu hal yang menakutkan. Apa yang ia cari perlahan menunjukkan dirinya. Pagi keesokan harinya, Dina bersikap seperti biasa, seolah tidak terjadi apa-apa. "Ibu mau sarapan?" tanyanya dengan nada lembut. Sari hanya mengangguk, namun kali ini hatinya sudah tidak ragu. Ada sesuatu yang disembunyikan, dan sesuatu itu lebih besar dari yang ia bayangkan. Sari menunduk, tangannya menggenggam erat. Aku harus kuat, karena ia tahu apa yang akan ia temukan selanjutnya mungkin akan mengubah segalanya. Dan tanpa ia sadari, langkahnya untuk mencari kebenaran sudah semakin dalam. Terlalu dalam untuk kembali. Malam itu menjadi malam yang tidak akan pernah dilupakan oleh Sari. Bukan karena sesuatu yang besar terjadi secara terang-terangan, melainkan karena untuk pertama kalinya, kecurigaan yang selama ini hanya berupa bayangan, mulai berubah menjadi kenyataan. Sejak kejadian malam sebelumnya, Sari menjadi lebih waspada. Ia tidak lagi hanya mendengar. Ia mulai memperhatikan pola, waktu, kebiasaan, gerak-gerik kecil yang mungkin tidak disadari oleh Dina. Hari itu berjalan seperti biasa. Pagi hari, Dina masih menunjukkan sikap baiknya. "Ibu hati-hati ya kalau jalan," katanya. Namun kali ini, nada itu terasa berbeda bagi Sari. Bukan lagi penuh perhatian, melainkan seperti kewajiban. Seperti peran yang harus dijalankan. Siang hari, Dina kembali keluar rumah. "Ibu, Dina sebentar ya," katanya. Sari hanya mengangguk. Namun kali ini, setelah pintu tertutup, Sari langsung berdiri tegak. Langkahnya cepat menuju jendela. Ia melihat Dina berjalan keluar dengan pakaian rapi, lebih rapi dari biasanya. Dan dengan senyum yang tidak pernah ia lihat saat di rumah. Senyum itu bukan untuk keluarga. Sari menutup tirai perlahan. Dadanya terasa sesak. Namun ia belum ingin menyimpulkan. Belum. Ia harus benar-benar yakin. Malam mulai turun. Langit di luar gelap. Rumah terasa sunyi. Namun di dalam hati Sari justru terasa ramai. Penuh dengan dugaan. Penuh dengan ketakutan. Jam menunjukkan hampir pukul 9 malam.
Dina belum pulang. Ini bukan pertama kalinya, tapi kali ini terasa berbeda. Lebih lama, lebih mencurigakan. Sekitar pukul 10 malam, suara motor berhenti di depan rumah. Sari yang sedang duduk di kamar langsung menegakkan tubuhnya. Ia tidak bergerak, hanya mendengarkan. Suara pintu gerbang dibuka. Langkah kaki. Lalu, 2 suara. Bukan 1. Jantung Sari langsung berdegup kencang. Ia menahan napas. Dia tidak sendiri. Pintu depan dibuka pelan. Dina masuk, diikuti seseorang. Langkahnya terdengar berat. Jelas bukan langkah perempuan. Pelan aja, bisik Dina. Suara itu terdengar sangat jelas di telinga Sari. Aman kok, dia sudah tidur, lanjutnya. Kalimat itu seperti petir di tengah malam. Sari memejamkan mata, tangannya menggenggam erat. Ia ingin bangun, ingin keluar, ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri. Namun ia menahan diri. Jika ia keluar sekarang, semuanya akan berakhir. Dan ia belum siap. Dari dalam kamar, Sari bisa mendengar semuanya. Langkah kaki menuju ruang tamu. Suara kursi ditarik. Lalu, tawa kecil. "Kamu yakin aman?" Suara pria itu terdengar pelan. Nada suaranya santai, seolah ini bukan pertama kalinya. Dada Sari terasa seperti ditusuk. "Yakinlah, dia sekarang tidak bisa lihat apa-apa," jawab Dina. Nada suaranya berbeda, sangat berbeda. Tidak ada kelembutan, tidak ada rasa hormat. Yang ada hanya rasa santai, bahkan sedikit meremehkan. Sari menutup mulutnya sendiri, menahan tangis. Air matanya mulai mengalir, diam-diam, tanpa suara. "Kasihan juga sih," kata pria itu. Namun nadanya bukan iba, lebih seperti candaan. Dina tertawa kecil. "Ah, sudahlah, yang penting kita bebas." Kalimat itu menghancurkan sesuatu di dalam diri Sari. Ia teringat Raka, anaknya, yang dengan penuh percaya meninggalkan rumah ini. Yang dengan tenang berkata, "Jaga ibu ya." Dan sekarang, semua itu seperti dikhianati. Di luar kamar, suara mereka semakin santai. Mereka berbicara, tertawa, seolah rumah itu milik mereka, seolah tidak ada orang lain. Sari duduk di tepi ranjang, tubuhnya bergemetar. Namun perlahan, rasa sedih itu berubah menjadi sesuatu yang lain. Bukan hanya sakit, tapi juga marah. "Ini rumah anak gundu," bisiknya pelan. "Ini rumah yang dibangun dengan susah payah. Dan sekarang, digunakan untuk hal seperti ini." Beberapa saat kemudian, suara langkah kaki mendekat ke arah kamar. Sari langsung berbaring, memejamkan mata, mengatur napas. Pintu kamar dibuka sedikit. "Ibu sudah tidur," bisik Dina. Sari tetap diam, tidak bergerak. Beberapa detik hening, lalu pintu ditutup kembali. Langkah kaki menjauh. Namun yang membuat Sari semakin sakit adalah arah langkah itu. Bukan keluar rumah, bukan ke dapur, melainkan ke kamar Dina. Sari membuka matanya perlahan. Air mata masih mengalir. Ia menatap langit-langit kamar. Kosong, hampa. Malam itu, ia tidak tidur, sama sekali. Setiap suara dari kamar sebelah terdengar jelas. Tawa, bisikan, dan hal-hal yang seharusnya tidak terjadi di rumah itu. Sari menutup matanya sendiri, menahan tangis. Air matanya mulai mengalir. Diam-diam, tanpa suara. "Kasihan juga sih," kata pria itu. Namun nadanya bukan ibah, lebih seperti candaan. Dina tertawa kecil. "Ah, sudahlah, yang penting kita bebas." Kalimat itu menghancurkan sesuatu di dalam diri Sari. Ia teringat Raka, anaknya, yang dengan penuh percaya meninggalkan rumah ini. Yang dengan tenang berkata, "Jaga ibu ya." Dan sekarang, semua itu seperti dikhianati. Di luar kamar, suara mereka semakin santai. Mereka berbicara, tertawa, seolah rumah itu milik mereka, seolah tidak ada orang lain. Sari duduk di tepi ranjang, tubuhnya bergemetar. Namun perlahan, rasa sedih itu berubah menjadi sesuatu yang lain. Bukan hanya sakit, tapi juga marah. "Ini rumah anak gundu," bisiknya telan. "Ini rumah yang dibangun dengan susah payah. Dan sekarang, digunakan untuk hal seperti ini." Beberapa saat kemudian, suara langkah kaki mendekat ke arah kamar. Sari langsung berbaring, memejamkan mata, mengatur napas. Pintu kamar dibuka sedikit.
Ibu sudah tidur, bisik Dina. Sari tetap diam, tidak bergerak. Beberapa detik hening, lalu pintu ditutup kembali. Langkah kaki menjauh. Namun yang membuat Sari semakin sakit adalah arah langkah itu. Bukan keluar rumah, bukan ke dapur, melainkan ke kamar Dina. Sari membuka matanya perlahan. Air mata masih mengalir. Ia menatap langit-langit kamar. Kosong, hampa. Malam itu, ia tidak tidur, sama sekali. Setiap suara dari kamar sebelah terdengar jelas. Tawa, bisikan, dan hal-hal yang seharusnya tidak terjadi di rumah itu. Sari menutup matanya sendiri, menahan tangis. Air matanya mulai mengalir. Diam-diam, tanpa suara. Kasihan juga sih, kata pria itu. Namun nadanya bukan iba, lebih seperti candaan. Dina tertawa kecil. Ah, sudahlah, yang penting kita bebas. Kalimat itu menghancurkan sesuatu di dalam diri Sari. Ia teringat Raka, anaknya, yang dengan penuh percaya meninggalkan rumah ini. Yang dengan tenang berkata, jaga ibu ya. Dan sekarang, semua itu seperti dikhianati. Di luar kamar, suara mereka semakin santai. Mereka berbicara, tertawa, seolah rumah itu milik mereka, seolah tidak ada orang lain. Sari duduk di tepi ranjang, tubuhnya bergemetar. Namun perlahan, rasa sedih itu berubah menjadi sesuatu yang lain. Bukan hanya sakit, tapi juga marah. Ini rumah anak gundu, bisiknya pelan. Ini rumah yang dibangun dengan susah payah. Dan sekarang, digunakan untuk hal seperti ini. Beberapa saat kemudian, suara langkah kaki mendekat ke arah kamar. Sari langsung berbaring, memejamkan mata, mengatur napas. Pintu kamar dibuka sedikit. Ibu sudah tidur, bisik Dina. Sari tetap diam, tidak bergerak. Beberapa detik hening, lalu pintu ditutup kembali. Langkah kaki menjauh. Namun yang membuat Sari semakin sakit adalah arah langkah itu. Bukan keluar rumah, bukan ke dapur, melainkan ke kamar Dina. Sari membuka matanya perlahan. Air mata masih mengalir. Ia menatap langit-langit kamar. Kosong, hampa. Malam itu, ia tidak tidur, sama sekali. Setiap suara dari kamar sebelah terdengar jelas. Tawa, bisikan, dan hal-hal yang seharusnya tidak terjadi di rumah itu. Sari menutup matanya sendiri, menahan tangis. Air matanya mulai mengalir. Diam-diam, tanpa suara. Kasihan juga sih, kata pria itu. Namun nadanya bukan iba, lebih seperti candaan. Dina tertawa kecil. Ah, sudahlah, yang penting kita bebas. Kalimat itu menghancurkan sesuatu di dalam diri Sari. Ia teringat Raka, anaknya, yang dengan penuh percaya meninggalkan rumah ini. Yang dengan tenang berkata, jaga ibu ya. Dan sekarang, semua itu seperti dikhianati. Di luar kamar, suara mereka semakin santai. Mereka berbicara, tertawa, seolah rumah itu milik mereka, seolah tidak ada orang lain. Sari duduk di tepi ranjang, tubuhnya bergemetar. Namun perlahan, rasa sedih itu berubah menjadi sesuatu yang lain. Bukan hanya sakit, tapi juga marah. Ini rumah anak gundu, bisiknya pelan. Ini rumah yang dibangun dengan susah payah. Dan sekarang, digunakan untuk hal seperti ini. Beberapa saat kemudian, suara langkah kaki mendekat ke arah kamar. Sari langsung berbaring, memejamkan mata, mengatur napas. Pintu kamar dibuka sedikit. Ibu sudah tidur, bisik Dina. Sari tetap diam, tidak bergerak. Beberapa detik hening, lalu pintu ditutup kembali. Langkah kaki menjauh. Namun yang membuat Sari tidak ada lagi keraguan di hati Sari. Apa yang selama ini hanya firasat, kini telah menjadi kenyataan yang tak terbantahkan. Dina, menantu yang selama ini ia banggakan di depan orang-orang, ternyata menyimpang wajah lain yang begitu gelap. Dan yang lebih menyakitkan, semua itu terjadi di rumah ini, rumah anaknya. Pagi itu terasa berbeda, bukan karena suasana rumah berubah, tapi karena hati Sari yang sudah tidak sama lagi. Ia tidak lagi berharap, tidak lagi mencoba berpikir positif. Yang tersisa hanyalah satu tujuan, mengetahui semuanya. Ibu, sarapan dulu ya. Suara Dina terdengar dari dapur. Nada suaranya kembali lembut, seolah semalam tidak pernah terjadi apa-apa.
Sari keluar dari kamar dengan langkah pelan, seperti biasanya. Namun kali ini, di balik mata yang pura-pura tidak melihat, ia benar-benar memperhatikan. Dina tampak segar, rapi, cantik seperti biasa. Tidak ada tanda-tanda bahwa ia pulang larut malam. Tidak ada rasa lelah. Tidak ada rasa bersalah. "Ibu hati-hati ya," kata Dina sambil menuntun Sari duduk. Sari hanya mengangguk, namun dalam hatinya, kata-kata itu terasa seperti ironi. Hari itu berjalan tenang, terlalu tenang. Namun Sari tahu, ketenangan itu hanya sementara. Siang hari, ponsel Dina kembali berbunyi. Seperti refleks, Dina langsung menjauh. Ia tidak lagi mencoba menyembunyikan sepenuhnya, seolah ia sudah yakin bahwa Sari benar-benar tidak bisa melihat. "Iya, nanti saja," bisiknya pelan. Sari duduk diam, namun telinganya tajam. "Siang ini sepi," lanjut Dina. Kalimat itu membuat jantung Sari berdegup lebih cepat. Beberapa menit kemudian, Dina kembali. "Ibu, Dina mau keluar sebentar ya," katanya. "Kemana?" tanya Sari. "Beli sesuatu." Jawaban yang sama, selalu sama. Begitu pintu tertutup, Sari langsung berdiri. Langkahnya tidak lagi ragu. Ia berjalan ke jendela. Namun kali ini, ia tidak melihat Dina pergi jauh. Dina hanya berdiri di depan rumah, menunggu. Beberapa menit kemudian, sebuah motor datang. Seorang pria turun. Dan, tanpa ragu, Dina mendekat. Dari balik tirai, Sari melihat semuanya dengan jelas. Tidak ada lagi jarak. Tidak ada lagi dugaan. Dina tersenyum. Senyum yang belum pernah ia tunjukkan di rumah. Pria itu membalas. Mereka berbicara sebentar. Lalu, masuk bersama ke dalam rumah. Tangan Sari gemetar. Namun kali ini, ia tidak mundur. Ia kembali ke posisi semula. Duduk di kursi. Berpura-pura seperti biasa. Pintu terbuka. Langkah kaki masuk. 2 orang. "Ibu?" panggil Dina. Sari menoleh pelan. "Iya, Nak." Dina pulang. Nada suaranya tenang. Tidak ada rasa takut. Tidak ada rasa bersalah. "Ini teman Dina," katanya. Sari menahan nafas. Untuk pertama kalinya, Dina membawa pria itu masuk secara terang-terangan. "Oh, iya," jawab Sari pelan. Ia pura-pura tersenyum. Pria itu mendekat. "Saya teman Dina, Bu," katanya. Nada suaranya sopan, tapi terasa dibuat-buat. Sari mengangguk pelan. "Silahkan duduk." Di dalam hati, Sari merasa seperti sedang melihat sesuatu yang tidak masuk akal. Rumah ini, yang selama ini penuh kenangan, kini menjadi tempat kebohongan. Mereka duduk di ruang tamu, berbicara. Awalnya biasa, topik ringan. Namun perlahan, suasana berubah. Dina mulai tertawa lebih lepas, lebih bebas. Tidak seperti saat bersama Sari. "Ih, kamu itu," katanya sambil tertawa kecil. Nada manja itu tidak pernah ia gunakan pada Raka di depan Sari. Sari duduk diam, namun setiap kata, setiap tawa, masuk ke dalam hatinya seperti pisau. Beberapa saat kemudian, Dina berdiri. "Ibu, Dina ke dapur dulu ya," katanya. Namun bukannya ke dapur, langkahnya justru menuju kamar, diikuti pria itu. Sari langsung menunduk, tangannya mengengkal, nafasnya terasa berat. Pintu kamar Dina tertutup, dan setelah itu, suara-suara mulai terdengar. Pelan, namun cukup jelas. Sari menutup telinganya, namun suara itu tetap terasa. Bukan hanya di telinga, tapi di hati. Air matanya jatuh. Diam-diam. "Kenapa?" bisiknya pelan. "Kenapa harus seperti ini?" Ia teringat Raka, wajah anaknya, senyumnya, kepercayaannya. Dan semua itu sedang dihancurkan di rumahnya sendiri. Beberapa jam berlalu, pintu kamar akhirnya terbuka. Langkah kaki keluar. Tawa kecil. "Ibu masih di situ?" tanya Dina. Sari mengangguk pelan. "Iya." Pria itu berpamitan. "Saya duluan ya, Bu," katanya. Sari hanya mengangguk. Pintu tertutup. Sunyi kembali. Namun bagi Sari, sunyi itu tidak lagi sama. Sore itu, Dina kembali seperti biasa. Memasak, bersikap normal. "Ibu makan ya," katanya lembut. Sari duduk di meja, menatap wajah Dina. Tidak ada rasa bersalah, tidak ada penyesalan. Dan saat itulah, Sari menyadari sesuatu yang jauh lebih menyakitkan. Dina tidak hanya melakukan kesalahan, ia sudah melewati batas.
dan ia melakukannya tanpa rasa takut. Malam itu, Sari duduk sendiri di kamar. Lampu redup, suasana hening. Ia tidak menangis lagi. Air matanya seolah sudah habis. Yang tersisa hanya tekad. Aku tidak bisa diam, bisiknya pelan. Ini bukan hanya tentang aku, tapi tentang anakku. Sari menatap ke arah pintu. Matanya tajam. Aku harus mengakhiri ini. Namun ia tahu, ia tidak bisa gegabah. Ia butuh sesuatu. Sesuatu yang tidak bisa dibantah. Bukti. Dan sejak malam itu, Sari tidak lagi mengamati. Ia mulai merencanakan. Karena ia tahu, permainan ini harus segera diakhiri. Sebelum semuanya terlambat. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Bukan karena rumah benar-benar sepi, tetapi karena hati Sari yang terasa kosong. Sejak ia mengetahui semuanya, ada sesuatu dalam dirinya yang berubah. Ia tidak lagi melihat Dina sebagai menantu, tidak lagi sebagai bagian dari keluarga, melainkan sebagai seseorang yang telah melukai anaknya tanpa rasa bersalah. Sari duduk di tepi ranjang. Lampu kamar redup. Matanya menatap kosong ke depan. Namun pikirannya penuh. Setiap kejadian beberapa hari terakhir terus berputar di kepalanya. Suara tawa, bisikan, langkah kaki pria itu. Dan yang paling menyakitkan, cara Dina bersikap seolah semuanya normal. Air mata kembali mengalir. Namun kali ini berbeda. Tidak lagi penuh kepanikan, melainkan lebih tenang, lebih dalam. Aku tidak bisa terus seperti ini, bisiknya pelan. Sari menunduk, tangannya menggenggam ujung selimut. Ia tahu satu hal, ia harus melakukan sesuatu. Namun bukan dengan emosi, bukan dengan kemarahan. Jika ia langsung menghadapi Dina tanpa bukti, semuanya bisa berbalik. Dina bisa mengelak, bahkan bisa memutar cerita. Dan yang paling ia takutkan, Raka tidak akan percaya. Sari menutup matanya, membayangkan wajah anaknya. "Mas Raka capek ya? Sini Dina pijitin." Suara itu terngiang di kepalanya. Suara manja yang dulu ia anggap tulus, namun kini terasa palsu. "Raka terlalu percaya," gumam Sari. Dan kepercayaan itu sedang dihancurkan. Sari mengusap air matanya, lalu menarik nafas panjang. Aku harus kuat. Keputusan itu akhirnya bulat. Ia tidak akan langsung bertindak. Ia akan mengumpulkan semuanya. Bukti, kejadian, kebenaran yang tidak bisa dibantah. Dan sejak saat itu, Sari tidak lagi hanya menjadi pengamat. Ia menjadi seseorang yang diam-diam menyusun langkah. Keesokan paginya, semuanya berjalan seperti biasa. Dina kembali dengan perannya. "Ibu sarapan dulu ya," katanya lembut. Sari keluar kamar dengan langkah pelan. Seperti biasa, seperti seseorang yang tidak tahu apa-apa. Namun di balik itu, ia memperhatikan segalanya. Ponsel Dina, gerak-geriknya, waktu keluar masuk rumah, bahkan cara ia berbicara. Semua dicatat dalam ingatan. Siang hari, kesempatan pertama datang. Dina sedang mandi. Suara air terdengar dari kamar mandi. Sari yang duduk di ruang tamu perlahan berdiri. Langkahnya pelan, hening. Ia mendekati meja tempat Dina biasa meletakkan ponsel. Dan benar, ponsel itu ada di sana. Jantung Sari berdegup kencang. Tangannya sedikit gemetar. "Apa aku harus?" bisiknya dalam hati. Ini pertama kalinya ia melakukan hal seperti ini, menyentuh barang pribadi orang lain. Namun situasinya tidak biasa. Perlahan, ia mengambil ponsel itu. Layarnya terkunci. Sari terdiam. Ia tidak tahu kata sandinya. Namun tiba-tiba, layar menyala. Notifikasi masuk. Nama kontak itu muncul, tanpa disamarkan. Sayang. Dunia Sari seakan berhenti. Tangannya membeku. Nafasnya tertahan. Pesan itu masuk lagi. "Siang ini jadi kan?" Sari menutup matanya. Air mata jatuh perlahan. Tanpa perlu membuka percakapan, ia sudah tahu semuanya.
Ponsel itu ia letakkan kembali dengan hati-hati. Ia mundur perlahan, duduk kembali di kursi. Beberapa detik kemudian, Dina keluar dari kamar mandi. "Ibu lagi duduk ya?" katanya santai. Sari mengangguk. "Iya." Nada suaranya tetap tenang. Namun di dalam dirinya, sesuatu telah hancur. Hari itu menjadi titik balik. Sari tidak lagi hanya menduga. Ia tahu dengan pasti. Dan sejak saat itu, Sari mulai mengumpulkan bukti dengan lebih hati-hati. Malam hari saat Dina kembali membawa pria itu, Sari sudah siap. Ia menyembunyikan ponselnya di dekat pintu kamar. Mode rekam aktif. Jantungnya berdegup kencang. Ia tidak keluar, tidak melihat, namun ia mendengar semuanya. Suara pintu, langkah kaki, tawa kecil, dan semua itu terekam. Percakapan mereka, nada suara mereka, kata-kata yang tidak seharusnya ada di rumah itu. Sari duduk di ranjang, tangannya gemetar. Namun kali ini bukan karena lemah, melainkan karena ia sedang mengumpulkan kekuatan. Beberapa hari berikutnya, hal yang sama terus terjadi. Dina semakin berani, semakin sering membawa pria itu, bahkan di siang hari. Dan setiap kali itu terjadi, Sari merekam. Sedikit demi sedikit bukti itu terkumpul. Namun semakin banyak bukti, semakin besar rasa sakitnya. Karena setiap rekaman adalah pengingat bahwa ini semua nyata. Suatu malam, Sari tidak sanggup lagi menahan diri. Ia duduk di kamar, menatap ponselnya. Rekaman-rekaman itu ada di sana. Ia memutarnya. Suara Dina terdengar jelas. Tawa, bisikan. Air mata Sari jatuh lagi. "Kenapa kamu lakukan ini?" bisiknya. Ia tidak hanya marah, ia kecewa, sangat kecewa. Karena ia pernah menyayangi Dina seperti anak sendiri. Namun kini, semuanya terasa sia-sia. Malam itu Sari berdoa, "Ya Tuhan, kalau ini ujian, berikan aku kekuatan." Ia menunduk, tangannya terangkat. "Aku tidak ingin menghancurkan, tapi aku juga tidak bisa membiarkan ini." Doanya panjang, lebih lama dari biasanya. Dan di akhir doa itu, ia menemukan satu hal, keberanian. Sari membuka matanya perlahan. Keputusan sudah jelas. Ia akan mengungkap semuanya. Bukan sekarang, belum, tapi segera, saat waktunya tepat. Saat semuanya sudah cukup kuat. Karena ia tahu, sekali kebenaran itu keluar, tidak ada yang sama lagi. Dan Sari sudah siap menghadapi itu. Rintik-rintik air menghantam atap rumah dengan suara yang lembut, tapi cukup untuk membuat suasana terasa semakin sunyi. Sari duduk sendiri di dalam kamar. Lampu dimatikan. Hanya cahaya dari luar jendela yang samar-samar menerangi wajahnya. Di tangannya, sebuah ponsel. Rekaman-rekaman itu masih tersimpan di sana. Suara-suara yang tidak pernah ia bayangkan akan ia dengar. Suara yang menghancurkan kepercayaan. Suara yang mengubah segaranya. Sari tidak langsung memutarnya. Ia hanya menggenggam ponsel itu erat-erat. Seolah benda kecil itu memiliki beban yang sangat besar. "Kalau aku tunjukkan ini ke Raka," kalimat itu terhenti di pikirannya. Nafasnya terasa berat. Ia membayangkan wajah anaknya. Senyum Raka, cara Raka memperlakukan Dina dengan penuh cinta. Cara ia selalu berkata, "Dina itu baik, Bu. Raka beruntung punya dia." Sari memejamkan mata. Air mata jatuh perlahan. Kalau dia tahu semua ini, dia akan hancur. Itulah yang paling ditakutkan Sari. Bukan kemarahan, bukan pertengkaran, tapi kehancuran. Ia tahu Raka bukan orang yang mudah marah. Justru itu yang membuatnya khawatir. Karena orang seperti Raka, kalau sudah terluka, lukanya akan dalam. Sari menunduk, tangannya gemetar. Apakah aku harus diam saja? Pertanyaan itu muncul lagi, dan kali ini lebih kuat. Kalau ia diam, rumah tangga Raka tetap utuh. Setidaknya di luar. Namun di dalam, semuanya penuh kebohongan. Kalau ia bicara, kebenaran akan terungkap. Namun, rumah tangga itu mungkin tidak akan bertahan.
Sari terjebak di antara dua pilihan, dan keduanya sama-sama menyakitkan. Di luar kamar, suara langkah kaki terdengar. Dina pulang. Sari tidak bergerak. Ia hanya duduk diam, mendengarkan. Seperti malam-malam sebelumnya, ada suara lain, suara pria itu. Namun kali ini, Sari tidak lagi terkejut, tidak lagi gemetar. Yang ia rasakan hanya satu, lelah. Lelah melihat semuanya, lelah menahan semuanya, lelah berpura-pura tidak tahu. Ibu sudah tidur. Suara Dina terdengar pelan. Sari langsung berbaring, memalingkan wajah, menutup mata. Iya, jawabnya pelan. Pintu kamar tertutup kembali. Beberapa saat kemudian, suara tawa terdengar lagi. Namun kali ini, Sari tidak menangis. Ia hanya menatap kosong ke arah dinding, seolah hatinya mulai kebal. Hari demi hari, konflik itu semakin menekan. Di satu sisi, ia ingin melindungi anaknya. Di sisi lain, ia tidak bisa membiarkan kebohongan ini terus berjalan. Suatu pagi, saat Dina sedang keluar rumah, Sari duduk di ruang tamu, sendiri. Ia memandang foto keluarga yang tergantung di dinding. Foto Raka dan Dina saat pernikahan. Senyum mereka terlihat begitu bahagia, begitu tulus. Sari berdiri perlahan, mendekat. Tangannya menyentuh bingkai foto itu. Apa semua ini hanya pura-pura dari awal, bisiknya. Pertanyaan itu menghantui pikirannya. Apakah Dina memang seperti ini sejak awal atau berubah setelah menikah? Sari tidak tahu. Namun satu hal yang ia tahu, Raka tidak pantas mendapatkan ini. Air matanya jatuh lagi. Aku harus bagaimana, gumamnya. Hari itu, Sari memutuskan sesuatu. Ia tidak akan langsung memberitahu Raka. Belum. Ia ingin memastikan semuanya, tanpa celah, tanpa keraguan. Karena ia tahu, sekali ia bicara, tidak ada jalan kembali. Sore hari Dina kembali ke rumah, seperti biasa. "Ibu, tadi kemana saja?" tanya Sari pelan. Dina sedikit terkejut, namun langsung tersenyum. "Ke rumah teman, Ibu." Jawaban itu keluar begitu mudah, tanpa ragu, tanpa beban. Sari mengangguk pelan, namun di dalam hatinya, sesuatu mulai mengeras. Bukan lagi kesedihan, tapi keyakinan. Malam itu Sari kembali mendengar suara yang sama. Namun kali ini, ia tidak hanya diam. Ia mengambil ponselnya, mengaktifkan rekaman. Tangannya sudah tidak gemetar lagi. Ia sudah terbiasa. Dan justru itu yang membuatnya sedih. Karena sesuatu yang salah telah menjadi hal yang biasa. Beberapa hari berikutnya, Sari terus mengumpulkan bukti. Percakapan, waktu, kejadian. Semuanya tersusun rapi. Namun semakin lengkap bukti itu, semakin berat hatinya. Karena itu berarti, ia semakin dekat dengan keputusan besar. Suatu malam, Sari duduk di kamar, menatap ponselnya. Ia membuka rekaman terakhir. Suara Dina terdengar jelas. Yang penting, dia tidak tahu. Kalimat itu seperti pisau yang menusuk ulang. Sari menutup mata. Cukup. Ia menarik nafas panjang. Ini sudah cukup. Untuk pertama kalinya, ia merasa siap. Bukan karena ia tidak takut, tapi karena ia tahu kebenaran ini tidak bisa disembunyikan selamanya. Ia menatap ke arah pintu. Raka harus tahu. Kalimat itu akhirnya keluar. Dan begitu diucapkan, beban di dadanya terasa sedikit berkurang. Namun ia tahu, beban yang lebih besar akan segera datang. Karena setelah ini, tidak ada lagi sandiwara. Tidak ada lagi kebohongan yang tersembunyi. Semua akan terbuka. Dan saat itu terjadi, akan ada hati yang hancur. Tapi Sari sudah siap. Sebagai seorang ibu, ia tidak boleh takut. Ia harus melindungi anaknya, apapun yang terjadi. Bukan karena suasana rumah berubah, melainkan karena hati Sari yang akhirnya benar-benar mantap. Setelah berhari-hari menahan, mengamati, dan mengumpulkan bukti, ia tahu ini waktunya. Pagi itu, Sari bangun lebih awal, seperti biasa. Namun ada sesuatu yang berbeda dari dirinya. Ia tidak lagi ragu, tidak lagi bimbang. Di tangannya, ponsel itu kembali ia pegang. Rekaman-rekaman yang selama ini ia kumpulkan tersimpan rapi. Suara-suara yang selama ini hanya ia simpan sendiri, hari ini akan menjadi kenyataan yang harus dihadapi.
Sari duduk di tepi ranjang, menatap layar ponsel. Raka harus tahu. Kalimat itu kembali terucap, namun kali ini tanpa keraguan. Dari luar kamar, suara Dina terdengar. "Ibu, sudah bangun?" Sari langsung menyesuaikan diri. Ia kembali ke perannya. "Iya, Nak," jawabnya pelan. Dina masuk ke kamar. Seperti biasa, wajahnya tampak rapi. Tidak ada tanda-tanda rasa bersalah. Tidak ada tanda-tanda bahwa ia menyimpan rahasia besar. "Ibu mau sarapan apa?" tanyanya lembut. Sari menoleh perlahan. "Ibu ikut saja." Nada suaranya tenang, namun di dalam dirinya, sesuatu sedang bersiap. Hari itu berjalan seperti biasa, namun bagi Sari, setiap detik terasa lebih berat. Ia tahu, ini mungkin hari terakhir semuanya berjalan normal. Siang hari, Dina kembali menerima telepon. Seperti biasa, menjauh, berbicara pelan. Namun kali ini, Sari tidak hanya mendengarkan. Ia memperhatikan waktu, gerakan, dan arah langkah Dina. "Iya, nanti sore saja." Kalimat itu terdengar jelas. Sari menunduk, tangannya menggenggam erat. "Sore ini," bisiknya dalam hati. Ia tahu apa artinya. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak ingin menghindar. Ia ingin melihat semuanya, dengan jelas, dengan mata kepalanya sendiri. Sore hari datang, langit mulai redup. Dina terlihat lebih rapi dari biasanya. Berdandan, memakai parfum. "Ibu, Dina keluar sebentar ya," katanya. Namun kali ini, Sari menjawab berbeda. "Iya, hati-hati ya." Nada suaranya tetap lembut, namun di dalam dirinya, ia sudah siap. Begitu pintu tertutup, Sari langsung berdiri. Tidak ada lagi langkah ragu. Ia berjalan ke jendela. Dan benar saja, Dina tidak pergi jauh. Ia menunggu. Beberapa menit kemudian, pria itu datang lagi. Sari menatap tajam. Tidak ada lagi perasaan kaget. Tidak ada lagi penyangkalan. Yang ada hanya kepastian. Mereka berbicara sebentar, tertawa, lalu masuk ke dalam rumah. Sari langsung kembali ke posisinya, duduk, berpura-pura. Namun kali ini, ia tidak hanya akan mendengar. Ia perlahan berdiri, langkahnya pelan, mendekati kamar Dina. Jantungnya berdegup sangat kencang. Ini pertama kalinya, ia mendekat sejauh ini. Pintu kamar tertutup, namun suara dari dalam terdengar jelas. Tawa, bisikan. Sari menutup matanya. Tangannya gemetar. Namun ia tidak mundur. Ia berdiri di sana, mendengarkan setiap kata, setiap suara. Dan saat itulah, kebenaran itu benar-benar terasa nyata. Bukan lagi dugaan, bukan lagi rekaman, tapi kenyataan yang terjadi di depan dirinya sendiri. Air mata jatuh, namun kali ini, Sari tidak menahannya. Ia membiarkan semuanya keluar. Beberapa saat kemudian, ia kembali ke kamar, duduk, mengambil ponselnya, dan membuka rekaman. Ia mendengarkan ulang, sebagai penguat, sebagai bukti, sebagai penegas, bahwa apa yang akan ia lakukan adalah hal yang benar. Malam itu Sari tidak tidur. Ia duduk diam, menunggu waktu yang tepat. Dan akhirnya, ia mengambil ponselnya, mengetik pesan untuk Raka. "Raka, kalau kamu sudah senggang, pulanglah. Ibu ingin bicara sesuatu yang penting." Tangannya berhenti sejenak. Ia menatap pesan itu. Ini bukan pesan biasa. Ini adalah awal dari perubahan besar. Awal dari kebenaran yang akan menghancurkan kebohongan. Namun juga mungkin menghancurkan hati. Sari menarik nafas panjang. Lalu menekan tombol kirim. Pesan terkirim. Tidak ada jalan kembali. Beberapa menit kemudian, balasan datang. "Iya, Bu. Raka akan pulang besok." Sari menatap layar. Jantungnya kembali berdegup. Besok. Hanya satu kata, namun terasa begitu berat. Besok, semuanya akan berubah. Tidak ada lagi sandiwara. Tidak ada lagi kebohongan yang tersembunyi. Semua akan terbuka. Dan malam itu, untuk terakhir kalinya, Sari berpura-pura tidak tahu. Namun di dalam hatinya, ia sudah siap untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. Karena sebagai seorang ibu, ia tahu satu hal. Kebenaran mungkin menyakitkan, tapi kebohongan akan menghancurkan segalanya. Namun bagi Sari, ini bukan sekadar hari biasa. Ini adalah hari di mana segalanya akan berubah. Sejak pagi, suasana rumah terasa berbeda.
Sunyi, tegang. Seolah dinding-dinding rumah ini pun ikut merasakan apa yang akan terjadi. Sari duduk di ruang tamu. Tangannya saling menggenggam. Matanya menatap kosong ke depan. Ia tidak lagi berpura-pura berjalan meraba. Namun saat Dina ada di dekatnya, ia tetap memainkan perannya. "Ibu, kenapa kelihatan tegang?" tanya Dina. Nada suaranya terdengar biasa, bahkan sedikit santai. Sari menggeleng pelan. Tidak apa-apa. Namun dalam hatinya, gelombang besar sedang bergejolak. Hari ini Raka akan pulang. Dan hari ini, kebenaran tidak bisa lagi disembunyikan. Siang menjelang sore, suara mobil berhenti di depan rumah. Jantung Sari langsung berdegup kencang. Tangannya mengeras. "Itu Mas Raka," kata Dina dengan nada senang. Sari menunduk. Nafasnya berat. Pintu terbuka. Langkah kaki masuk. "Ibu?" Suara itu. Suara yang selama ini selalu membuat hati Sari tenang. Namun kali ini justru membuat hatinya semakin berat. "Iya, Nak," jawab Sari pelan. Raka langsung menghampiri, memegang tangan ibunya. "Ibu gimana?" Kata Dina, "Ibu tidak bisa lihat." Nada suaranya penuh kekhawatiran. Sari menatap wajah anaknya. Wajah yang penuh ketulusan, penuh kepercayaan. Air mata hampir jatuh, namun ia menahan. "Ibu baik-baik saja?" Raka menghela nafas, sedikit lega. "Syukurlah." Dina berdiri di samping, wajahnya tenang, seperti biasa. Namun bagi Sari, wajah itu kini terasa asing. Sari menarik nafas panjang. "Raka, ibu mau bicara." Nada suaranya berubah, lebih serius. Raka langsung memperhatikan. "Iya, Bu." Dina juga ikut diam. Namun ada sedikit perubahan di wajahnya, seperti waspada. Sari menunduk beberapa detik. Lalu ia mengangkat wajahnya. "Ibu sebenarnya tidak buta." Kalimat itu jatuh seperti petir. Raka terdiam. Dina membeku. Maksudnya?" tanya Raka. Sari menatap langsung ke arah mereka. Untuk pertama kalinya, tanpa sandiwara. Ibu hanya berpura-pura. Suasana langsung berubah. "Kenapa, Bu?" Suara Raka mulai bergetar. Sari menggeling pelan. Ini bagian tersulit. Ibu ingin tahu siapa sebenarnya orang yang tinggal di rumah ini. Kalimat itu menggantung. Dina mulai gelisah. "Ibu, maksudnya apa?" tanyanya cepat. Namun Sari tidak menjawab Dina. Ia menatap Raka. "Apa yang ibu lihat bukan seperti yang kamu bayangkan." Raka mengerutkan kening. "Bu, bicara yang jelas." Tangannya mulai mengepal. Sari menarik nafas panjang. Lalu, ia mengambil ponsel dari sakunya. Tangannya sedikit gemetar. Namun kali ini, ia tidak ragu. "Ibu tidak ingin kamu percaya begitu saja." Ia menekan layar. "Dengarkan ini." Rekaman diputar. Suara itu langsung memenuhi ruangan. Suara Dina, tawa, bisikan, dan suara pria lain. Raka membeku, matanya melebar. Dina langsung panik. Itu tidak seperti yang kamu pikirkan," katanya cepat. Namun Sari menekan rekaman berikutnya. Suara lain terdengar, lebih jelas, lebih tegas. Yang penting dia tidak tahu. Kalimat itu menggema di ruangan. Raka mundur selangkah. "Dina?" Suara itu pelan, namun penuh luka. Dina menggeleng. "Mas, dengar dulu." "Cukup." Raka membentak. Untuk pertama kalinya. Dina terdiam. Sari menunduk. Air matanya akhirnya jatuh. "Ibu melihat semuanya, Nak." Suara Sari bergetar. "Dari awal kamu pergi, ibu lihat. Dia membawa pria lain ke rumah ini." Raka menutup wajahnya. Dunia seakan runtuh.
Semua yang dia percaya, semua yang dia jaga, hancur dalam sekejap. "Kenapa?" bisiknya. Pertanyaan sederhana, namun tidak ada jawaban. Dina mendekat. "Mas, ini tidak seperti itu." Namun langkahnya terhenti, karena tatapan Raka sudah berubah. Tidak ada lagi kehangatan, yang ada hanyalah kekecewaan. "Semua ini kamu sebut tidak seperti itu?" tanya Raka pelan. Suaranya dingin. Dina tidak bisa menjawab. Ruangan itu dipenuhi keheningan. Sari menangis pelan. Ia tidak bahagia. Ia tidak puas. Karena ini bukan kemenangan. Ini adalah kehancuran. Kehancuran yang tidak bisa dihindari. Raka duduk secara perlahan. Tangannya gemetar. Ia menatap lantai. "Sejak kapan?" tanyanya pelan. Dina tidak menjawab. Dan diam itu sudah cukup. Raka mengangguk pelan, seolah semua sudah jelas. Ia berdiri, lalu berjalan menjauh, tanpa berkata apa-apa lagi. Dina menangis, namun tangisan itu terlambat. Sari hanya bisa duduk, menatap semuanya. Hatinya hancur. Namun ia tahu, ini harus terjadi. Karena kebenaran tidak bisa disembunyikan selama-lamanya. Dan hari ini, kebenaran itu akhirnya keluar, meskipun harus menghancurkan segalanya. Bukan lagi sunyi yang biasa. Bukan karena tidak ada suara, tapi karena semua yang dulu menghidupkannya telah berubah. Setelah kejadian itu, tidak ada lagi percakapan panjang. Tidak ada lagi penjelasan. Tidak ada lagi usaha memperbaiki keadaan. Yang ada hanya diam. Raka mengurung diri di kamar sepanjang malam. Pintu tertutup rapat. Tidak ada suara. Sari duduk di ruang tamu. Matanya kosong. Tangannya menggenggam ujung bajunya. Ia tidak mencoba mengetuk pintu. Tidak mencoba memaksa. Ia tahu anaknya sedang hancur. Dan terkadang, luka seperti itu tidak bisa disembuhkan dengan kata-kata. Dina tidak lagi berada di rumah. Setelah semuanya terbongkar, ia hanya berdiri beberapa saat, menangis, mencoba menjelaskan. Namun semua itu tidak berarti apa-apa lagi. Tanpa banyak kata, Raka hanya berkata satu kalimat. "Pergi." Dan Dina pergi. Tanpa perlawanan, tanpa bisa mempertahankan apapun lagi. Pagi hari datang, namun tidak membawa kehangatan. Sari bangun lebih awal. Seperti biasa, namun kali ini tidak ada suara langkah kaki Dina. Tidak ada suara piring di dapur. Tidak ada sapaan. Semua terasa kosong. Sari berjalan pelan ke dapur. Duduk, diam. Beberapa menit kemudian, pintu kamar Raka terbuka. Sari menoleh. Raka keluar. Wajahnya pucat. Matanya sembab. Namun ia tidak menangis. Itu justru yang membuat Sari lebih khawatir. "Ibu," suara Raka pelan. Sari langsung berdiri. "Iya, Nak." Raka mendekat, duduk di kursi. Beberapa detik mereka hanya diam. Lalu Raka berbicara. "Ibu sudah tahu. Sejak kapan?" Pertanyaan itu sederhana, namun terasa berat. Sari menunduk. "Sejak kamu berangkat dinas." Raka mengangguk pelan, seolah ia sudah menduga. "Kenapa ibu tidak langsung bilang?" Sari menarik nafas panjang. "Ibu takut." Suaranya bergetar. "Ibu takut kamu tidak percaya. Ibu takut kamu terluka." Air mata mulai mengalir. Tapi ternyata diam pun tidak menyelamatkan apa-apa. Raka terdiam. Ia menatap meja. "Ibu benar." Suara itu pelan, namun tegas. Lebih baik tahu sekarang. Ia menelan ludah, daripada hidup dalam kebohongan. Sari menangis. Ia mendekat, memeluk anaknya. Raka tidak menolak. Untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, ia membalas pelukan itu. Dan disitulah, semua emosi yang ditahan akhirnya keluar. Tanpa suara,
tanpa kata. Hanya pelukan yang penuh luka. Hari-hari berikutnya berjalan pelan. Tidak mudah. Raka menjadi lebih diam, lebih sering menyendiri. Namun perlahan, ia mulai bangkit. Ia kembali bekerja. Kembali menjalani hidup, meski tidak lagi sama. Sari selalu ada di sampingnya. Bukan untuk memperbaiki semuanya, karena ia tahu itu tidak mungkin. Tapi untuk menemani, karena terkadang itu sudah cukup. Beberapa minggu kemudian, proses perceraian pun berjalan. Tidak ada drama besar, tidak ada pertengkaran panjang, hanya keputusan. Keputusan untuk mengakhiri sesuatu yang sejak awal ternyata tidak sekuat yang terlihat. Dina tidak pernah kembali. Namanya perlahan hilang dari rumah itu. Namun bekasnya tetap ada, sebagai pengingat bahwa tidak semua yang terlihat indah benar-benar baik. Suatu sore, Sari duduk di teras rumah, menatap langit. Raka duduk di sampingnya. Sudah lama mereka tidak duduk bersama seperti ini. "Bu," kata Raka pelan. Sari menoleh. "Terima kasih, Nak." Sari terdiam. "Untuk apa, Nak?" Raka tersenyum kecil. "Karena ibu berani jujur." Ia menatap ke depan. Kalau bukan karena ibu, mungkin Raka masih hidup dalam kebohongan. Sari menggenggam tangan anaknya. Ibu hanya melakukan yang seharusnya. Raka mengangguk. Angin sore berhembus pelan. Suasana terasa tenang. Untuk pertama kalinya setelah semua kejadian, ada sedikit rasa lega. Bukan karena semuanya sudah selesai, tapi karena kebenaran sudah berada di tempatnya. Sari menatap ke depan. Hatinya tidak lagi berat seperti sebelumnya. Ia belajar satu hal. Kadang, untuk menyelamatkan seseorang, kita harus berani menyakitinya dengan kebenaran. Karena kebohongan, meski terasa aman, pada akhirnya akan menghancurkan segalanya. Dan dari semua yang terjadi, Sari akhirnya mengerti. Ia memang berpura-pura buta, namun justru dari situlah ia melihat segalanya dengan lebih jelas.